Nah, jadi materinya dalam bentuk PDF, Pak. Kenapa sih nggak PowerPoint? Saya pengalaman teman-teman semua, nggak tahu mungkin karena salah di saya gitu ya barangkali ya. Jadi pada saat pakai apa PowerPoint, saya udah ganti slide, ternyata slide di sana masih yang di tampilan Anda nggak berubah gitu loh. Nah kalau begini mah kan udah tuh bisa ngikutin kan ya, slide-nya udah berganti kan ya. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi kalau kayak gini kan enak. Oke, saya mute semua ya. Dan teman-teman mohon pastikan suaranya ditutup. Kenapa? Mungkin Andanya diam, tapi di sekitar Anda setidaknya kipas angin gitu ya, atau apa TV atau apalah nggak diam ya. Jadi dipastikan suaranya ditutup biar tidak mengganggu yang lain. Oke. Nah, teman-teman semua, ini tentang 3 bahasa pikiran. By the way, 3 bahasa pikiran itu apa gitu loh. Sebenarnya ini istilah saya aja setelah saya mempelajari ya, setelah saya mengamati kemudian menyimpulkan ternyata pikiran kita itu punya bahasa tersendiri layaknya sebuah komputer. Ada bahasa khusus yang membuat sebuah program berjalan atau tidak. Pikiran pun demikian, ada bahasa yang membuatnya memproses menjadi perintah atau keputusan. Contohnya begini, ada orang mengatakan begini, aku tuh Pak doa banget, doa pengen dapat pengen bisa hutang lunas katanya. Saya doa sungguh-sungguh Pak, itu nggak terkabul Pak, sampai hari ini nggak terkabul. Tapi pernah satu masa saya mikir, enak kali ya kalau misalkan hutangku ada yang bayarin. Beneran Pak ada yang bayarin katanya. Oke, coba Anda jawab di kolom chatting, pernah nggak ngalamin pengalaman kayak itu, kayak seperti itu? Di mana Anda benar-benar dengan sungguh-sungguh pengen minta gitu ya, tapi ternyata nggak tercapai teman-teman semua. Tapi di saat berbeda, Anda ya sebatas lintasan pikiran, nggak terwujud, terjadi gitu. Pernah nggak seperti itu? Anda jawab di kolom chatting ya. Kata kata Bu Siti Nur pernah, Stefani pernah ngalamin kayak gitu ya. Momikai juga pernah, Wiwi pernah juga. Nah, artinya apa? Artinya ternyata berarti kan ada bahasanya pikiran itu. Sampai kemudian pikiran memproses sebagai sebuah program, tapi ada yang bahasa yang tidak dikenali. Nah, kita tuh nggak belajar itu. Kita tuh belajarnya tuh untung-untungan aja gitu loh. Kadang-kadang lucu juga ya teman-teman semua ya. Siapa di antara Anda yang pernah belajar naik motor? Coba di kolom chatting deh. Yang pernah belajar naik motor? Pernah, kata Bu Indri. Anda belajar naik motor. Kenapa? Motor sebagai sebuah teknologi, kita tuh pengen menguasai dengan baik. Makanya minimal sen kanan, sen kiri itu udah. Nih ibu-ibu nih. Sen kanan, belok kiri. Sen kiri, belok kanan. Bukan Anda ya, ibu-ibu di luar sana. Jadi teknologi si motor sebagai sebuah teknologi ingin kita manfaatkan sebaik-baiknya, maka kita belajar motor. Kemudian Anda juga mungkin punya laptop, punya kamera, punya handphone, punya aplikasi. Anda ingin menggunakan aplikasi itu, laptop itu, kamera itu, handphone itu, dan Anda belajar gitu loh. Belajar. Dulu di zaman saya SMA itu ada kursus mesin tik. Mungkin saya yakin siapa Stefani nggak tahu kali ya mesin tik kayak gimana. Zaman saya SMA itu ada kursus mesin tik. Jadi khusus ngetik aja ada kursusnya gitu. Kita ingin menggunakan teknologi ini. Oh tahu ya Stefani ya. Emang Stefani usia berapa sih? Kirain usia tuh kan 18. Tak tahu ya, tapi mungkin pernah nggak menggunakannya Stefani? Pernah nggak gunain si mesin tik itu? Yakinnya sih enggak ya, tuh kan enggak kan Stefani enggak pernah pakai. Ya, artinya gini. Ketika sebuah teknologi tidak kita kuasai, ya kita jadi kayak tidak memanfaatkan teknologi itu, hilang aja manfaatnya, enggak ngerti. Anda punya handphone, misalkan smartphone, handphonenya smartphone gitu kan. Tapi cuma bisa dipakai buat foto, WhatsApp gitu kan. Anda nggak ngerti cara menggunakan, sebenarnya itu bisa lo pakai aplikasi macam-macam gitu kan, jadi sayang juga kan. Nah, termasuk juga dengan pikiran teman-teman semua. Pikiran itu teknologinya canggih banget, tapi banyak orang yang nggak ngerti sampai usia setua ini
setua ini itu ngerasa bahwa apa yang dipikirkan tuh untung-untungan. Itu karena nggak belajar gitu ya. Jadi mestinya materi ini tuh nih Stefani tepat sekali usia 18 tahun udah belajar kayak ginian. Dulu saya nggak tahu kayak ginian ya, tapi kan nggak bisa memutar waktu. Jadi Pak, saya udah tua gimana dong? Ya bersyukurlah ya ada kesempatan. Poinnya gini teman-teman semua, pikiran sebagai sebuah teknologi, tanda kutip teknologi ciptaan Tuhan, itu punya bahasanya. Kita mau mempelajari bahasa itu teman-teman semua ya. Nah, lalu tidak mengenal bahasa pikiran membuat seseorang salah program pikiran, mengejar karir tapi memutuskan miskin. Nah, ini dia. Rata-rata kan orang itu kenapa sih sekolah tinggi-tinggi? Ya ujung-ujungnya mohon maaf ya. Kalau kamu nggak sekolah, gimana masa depanmu? Waduh, kalau kamu nggak sekolah, gimana masa depanmu? Seolah-olah masa depan tinggi, sekolah tinggi, masa depan cerah. Seolah-olah seperti itu. Dengan kata lain, banyak orang yang memasukkan anaknya ke sekolah yang paling mahal sekalipun, itu ujung-ujungnya banyak orang ya, mungkin tidak termasuk Anda, Sekali lagi banyak, artinya ada lah ya dalam jumlah yang cukup banyak, menyekolahkan anak, ujung-ujungnya untuk apa? Supaya mereka bisa bekerja. Bekerja buat apa? Hakikatnya sih dapat uang, dapat penghasilan, dapat kehidupan yang baik. Tapi ada yang keliru nih, ada orang mengejar karir, mengejar penghasilan, mengejar bonus, mengejar kehidupan yang baik, tapi memutuskan miskin. Atau dia ingin sehat, tapi memilih sakit. Nah itu teman-teman semua. Itu repotnya kalau nggak kenal bahasa pikiran. Kayak gitu. Nah disinilah kita akan belajar ya. Nah, siapa sih yang perlu belajar menyelaraskan 3 bahasa pikiran? Nah, pertanyaannya, Pak, ini materi ini cocok nggak ya buat saya? Nah, Anda bisa cek, apakah Anda pernah merasa memiliki kehidupan yang tidak sesuai keinginan dalam fragmen apapun, dalam bidang apapun atau kapanpun. Mungkin nggak selamanya ya, tapi ada satu fase misalkan Anda pengen sesuatu tapi kok nggak sesuai keinginan gitu lah. Apalagi kalau sesuatu itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat Anda anggap itu vital sekali, kayak gitu ya. Nah, contoh misal, Pak, saya pengen menikah, tapi kok nggak jadi-jadi, gitu lah. Misal ya, Pak, saya pengen dapat beasiswa, tapi nggak dapat, Pak. Misal kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman semua, ada satu kehidupan di mana Anda nggak dapat apa yang Anda inginkan, maka itu sebenarnya sudah cukup alasan Anda perlu belajar ini.